Maka sebenarnya Allah tidak ada menciptakan. Sebenarnya Allah tidak pernah menjadikan. Mana yang disebut Rasul Allah yang ada di dalam diri kita? Assalamualaikum, ini berbahaya dan ini sudah penipuan terhadap agama. Kenapa? Karena orang ini menafsirkan, menerjemahkan ayat begitu sangat keliru, bahkan cocok logi. Apabila kami sangat khawatir karena orang ini sedang viral di media sosial, bahkan pengikutnya tidak sedikit, banyak yang kemudian mengikuti ajaran yang semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mas Askin Official. Kali ini ada aliran baru guys ya. Saya mendapatkan video tersebut dari channel Tasik Ngaji ya. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya guys ya. Mari kita tonton bersama ya dan reaksi bersama video tersebut. Akan bongkar segalanya dan mohon sebarluaskan agar kita lebih hati-hati untuk menghadapi orang yang semacam ini. Kita akan putar terlebih dahulu isi dari videonya, silakan. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Ini sudah pengemburan makna dan ayat, bahkan penyelewengan terjemah Al-Quran. Orang ini sampaikan telah datang seorang Rasul dari dalam diri, sehingga Rasul itu keluar dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah mengutus seorang utusan, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian, dari jenis kalian. Artinya Rasul bukan artinya jauh banget guys. Dalam diri, tetapi Rasul diutus oleh Allah sama dari seperti kita kalian, manusia maksudnya. Yang sama seperti kita hidup biasa, namun bedanya Rasulullah SAW dimaksum oleh Allah. Kalau misalkan dari dalam diri, itu maknanya bukan min anfusikum, tapi min dakhili anfusikum, dari dalam diri kita. Tetapi ayatnya tidak seperti itu. Ini penggambaran makna. Kalau misalkan, kok bisa ada ya guys ya orang yang seperti itu ya? Pengetahuan ilmu agamanya kurang, bahasa Arabnya juga kurang, kemudian berani menafsirkan Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Lanjutkan guys. Dipahami sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Bapak ini tadi, maka sejatinya setiap manusia itu memiliki potensi utusan. Setiap manusia, setiap individu memiliki namanya Rasul. Nauzubillah. Sedangkan Rasul itu betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kita, bukan dari dalam manusia ya ikhwan. Baik, kita akan lihat ini baru pertama ya. Kita lihat ke video berikutnya, ini semakin mengerikan saja. Silakan. Oke, lanjut. Seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri yang disebut namanya Rasul Allah. Disingkat dia, kata ibu-ibu kita malam tadi, Rasul, Ustaz. Rasa itu singkatan Rasul Allah atau Rasul Allah. Rasa itu disingkat Rasul Allah dan rahasia Allah. Mohon maaf, apakah memang bahasa Indonesia bisa mengakomodasi akronim untuk bahasa Arab? Tidak seperti itu, karena beda bahasannya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ada yang namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia, dalam bahasa Arab tidak bisa diakomodir oleh bahasa Indonesia. Misalkan tadi rasa itu kepanjangan dari Rasul Allah, rasa kepanjangan dari rahasia Allah. Tidak, karena ini sangat berbeda bahasanya. Bahasa Arab punya sendiri yang namanya an-nahtu, atau dalam bahasa Indonesia itu namanya akronim atau kepanjangan. Contoh, dalam bahasa Arab ada yang namanya hauqalah, itu kepanjangan dari la haula wala quwata illa billah. Kemudian di an-nahtu, dinahat, artinya diringkas menjadi hauqalah, atau subhanallah menjadi tasbih, di an-nahtu, dinahat atau diperingkas menjadi subhanallah, ini menjadi tasbih. Atau misalkan astagfirullah jadi istighfar, atau la ilaha illallah menjadi tahlil. Itu ada bagian dan bab sendiri dalam bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab itu dinahtu atau diakronimkan dengan bahasa Indonesia. Tidak bisa seperti itu. Jadi rasa itu Rasul Allah, rasa itu rahasia Allah, tidak bisa. Ini kan kekeliruan yang sangat nyata gitu kira-kira ya ikhlas. Ini bahaya ya kalau misalkan. Iya betul sekali guys ya. Jadi kalau mau menafsirkan Al-Quran itu ya dengan bahasa Arab yang benar ya guys ya, memahami bahasa terlebih dahulu ya. Jangan mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab seperti itu ya, karena bahasa Indonesia tersebut juga termasuk adaptasi dari bahasa Arab, tapi maknanya sudah berbeda teman-teman ya. Oke, lanjut lagi.
ini tidak ditanggapi oleh MUI. Baik ikhwah, kita akan putar ke video berikutnya, silakan. Mana yang dikatakan rasa, mana yang disebut Rasul Allah yang ada di dalam diri kita, Nah ini nih. Mengerikan. itulah yang disebut namanya ruh. Nah, Ruh itu ada berapa hurufnya itu, Bu? ini nih. Apa yang pertama? Oke. Nah, roh, wa, ha. Ro waw ha. Ini ilmu hikmah mau Ustaz pakai kan ini ya. Bukan Ilmu hikmah katanya. Oke. bukan ilmu cocokologi. Udah jelas ini ya, kalau minum ilmu hikmah itu dari mana alirannya guys. Hikmah. Setiap huruf, setiap titik. Nih kalau udah ngomong-ngomong ilmu hikmah, ilmu makrifat itu sudah jelas. Itu alirannya apa ya? Kalian tahu sendiri ya. Itu adalah aliran dari aliran sufi ya guys ya. Kalau aliran sufi itu ada-ada aja pokoknya. Lanjut lagi guys. Itu ada rahasianya. Roh. Roh itu maknanya rahasia. Oke. Wow, wujud. Roh, Aku rahasia wujud hu. hu, Allah. hu, tuh kan. Itulah yang dikatakan Itu penyebutan hurufnya aja salah guys. Karena ruh itu Coba yang dikatakan rahasia Allah. terangkan Ustaz. Maka ruh itulah yang dikatakan Rasul Allah. Roh, Rasul Allah di dalam diri kita ini. bukan ruh. Yang dikatakan ruh tadi, itulah sebenar-benarnya mursyid Rabbaninya. Ini sudah kemana-mana ya ikhwah. Astagfirullah. Subhanallah, dengan dibumbui dan dibungkus katanya ilmu hikmah. Tidak, ini Iya, ilmu dusta, hikmah. 100% dusta ya Pak. Kami Betul. bisa tampilkan makna demi makna, huruf demi huruf yang dibawakan oleh orang ini, dan beliau ini mengklaim dirinya seorang ustadz. Ini sangat-sangat keliru ya Pak. Pertama, dia membawakan kata apa itu roh. Roh itu dari Roh. kata ro wau ha. Roh di sini ya rahasia Allah atau ruh begitu ya. Sedangkan wau adalah wujud. Dan Wujud. ha di sini adalah hu, huwa. Hu. Itu kembali kepada Allah. Rahasia wujud Allah. Nah, ini keliru ya Pak. Kenapa Jelas. saya katakan demikian? Karena dalam polanya Hurufnya aja saja keliru ya. itu sangat rancu. Kenapa? Pertama, di sini ada kata ha. Ha itu Ha. dalam katanya itu ro wau ha. Ha ini kalau misalkan disebut huwa itu beda maknanya. Beda kalau misalkan huwa pakai ha, Pakai ha. itu domirnya kepada dia. Iya betul. Sedangkan dalam kata roh itu bukan ha, tapi pakai ha kecil, ha tipis. Jadi roh. Sehingga orang ini tadi membenturkan makna, tapi dibumbui tadi, dibingkai dengan kata ini ilmu hikmah. Kullu harfin hikmatun. Kemudian kullu nuqtatin hikmah. Setiap huruf, setiap titik itu ada ilmu hikmah. Jadi orang di sana itu percaya apa Iya, yang betul. disampaikan oleh orang ini. Kenapa? Karena orang ini sudah membawa kata-kata hikmah, membawa seolah-olah ini adalah dalil kullu nuqtatin, kullu hurfin atau kullu harfin atau kullu kalimatin, itu hikmah tuh, ada hikmahnya. Jadi ini bukan cocok logi. Saya katakan ini 100% cocok logi. Karena dikata ini kalau dipaksakan hu itu kembali kepada dia, kembali kepada Allah, salah katanya. Jelas. Di sana disebutkan roh, Salah. itu hu dipaksakan menjadi hawa, jadi salah maknanya. Harusnya kalau misalkan mau dipaksakan hak di sini diganti menjadi ha, dan itu tidak tepat dengan kata roh di dalam bahasa Arab. Jadi dari hal ini saja sudah sangat kentara. Cocok logi yang disampaikan, apalagi yang di awal tadi orang ini sampaikan bahwa Rasul Allah itu ada dalam diri kita. Rasul Allah itu sejatinya diutus dari dalam diri kita. Ini kan sangat keliru, karena dalam Al-Quran sendiri tidak mengatakan laqad ja'akum min dakhili anfusikum, tapi Allah nyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan orang ini itu seringkali mengatakan bahwa Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya Allah tidak ada menciptakan. Sebenarnya Allah Allah tidak ada pernah menciptakan. menjadikan. Menciptakan dan menjadikan itu bahasa syariat tuh Bapak Ibu. Itu bahasa fikih.
Jadi ini hemat kami harus ditanggapi juga oleh MUI karena beliau memiliki otoritas, memiliki kekuasaan Iya. untuk kemudian membenahi hal-hal yang semacam ini. Karena dikhawatirkan kalau misalkan kami melihat daripada pengikutnya, itu setiap saya buka media sosial itu, terkadang ada juga di ceramah-ceramah yang masuk ke FYP kami gitu ya. Subhanallah, ini hemat kami harus direaksi karena kalau misalkan tidak diluruskan akan semakin bahaya begitu kira-kira. Alhamdulillah, mungkin itu dulu tidak bisa saya sampaikan. Semoga Iya. bermanfaat. Semoga kita hati-hati untuk menghadapi orang yang semacam Betul, ini. Ustaz. Paling tidak kita doakan semoga orang ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Bagi amin, ya para rabbal sahabat yang ingin alamin. turut berpartisipasi dan Jadi itu dia guys ya, ada aliran baru. Ini alirannya namanya apa ini, belum ini guys. Semoga teman-teman bisa terjaga ya dari aliran-aliran yang berbahaya tersebut ya guys ya. Yang namanya aliran sekarepe dewe ya guys ya. Yang mengatasnamakan ilmu hikmah, ilmu ma'rifat ya. Tapi jauh dari ilmu syariat ya, tentang makna bahasa Arab, tentang yang lainnya ya, tidak menguasai, kemudian bikin tafsiran-tafsiran tersendiri, itu kan sangat berbahaya sekali ya guys ya. Jadi kita tutup dulu ya guys ya video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga kalian yang sudah subscribe masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like dan juga share ya video ini ya ke saudara-saudara kalian agar bermanfaat juga dan menjadi pahala jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.